Prof, ini kita ke Malang Raya, Prof ya. Tadi sudah Oke. disinggung sama Prof Chandra bahwa Prof Chandra melakukan pengamatan data yang berbasis pada kasir ya, Prof ya. Iya. Kasir.id, karena kita kalau merujuk data dari BPS juga kesulitan ini kelihatannya untuk bisa memantau secara real time. Kalau saya lihat ini kan yang dilakukan Prof Chandra ini kan mengambil data dari kasir dan kasir.id, dan ini menunjukkan di Malang Raya ini ada yang kondisinya sangat terpuruk, ada kondisi daerah yang justru malah surplus, begitu. Ya, ada juga yang stagnan. Kalau saya kutip dari tulisannya Prof Chandra itu, kalau di Kota Malang itu sampai dengan April 2002 itu minus 31,15 ya, Prof ya. Transaksi untuk ini ya, apa namanya? Ini 31,15% ini minus dari sisi transaksi ya, Prof ya. Dari kondisi normal ya. Kondisi normal ya. Terus Kabupaten Malang malah surplus 11,76%. Ya. Kemudian Kota Batu stagnan di 0,20%. Mungkin bisa dijelaskan, Prof Chandra ini. Ya, jadi fenomena memang ini, Prof. Jadi fenomena ini Malang kan memang jadi center of growth ya. Ya. Dari seluruh aktivitas Kota di Malang maksudnya, ya. Kota Malang ya, Kota Malang. Tadi kan saya bilang, biasanya yang terdampak besar itu adalah daerah-daerah yang menjadi pusat. Jadi pusat. Karena di situ pertemuannya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa sektor yang menurun itu, ini saya ambil lihat datanya ini. Itu kalau kita perhatikan kan Malang adalah pusat perguruan tinggi juga. Ya. Jadi mahasiswa itu menjadi demand driver untuk pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Jadi kalau mahasiswa kan pasti ya dining, makan malam, kemudian permintaan potong rambut dan macam-macam itu pasti mereka sangat memerlukan itu. Nah, saat mereka harus pulang balik dan tidak ada aktivitas, mereka nggak boleh PSBB juga, maka langsung terdampak. Tetapi kan kegiatan makan, kemudian bahan bakunya itu tetap jalan. Itu yang menguntungkan Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah supply dari Kabupaten Malang tidak ada masalah. Artinya gangguan produksi itu nggak ada. Kalau nggak salah bulan Januari atau Februari ya, saya lupa. Malang Raya itu mengalami deflasi kan. Ya, nah, saat betul. itu saya udah mikir, deflasi ini apa karena demand-nya turun, jadi orang nggak mau belanja, atau memang ada pengelolaan yang bagus, baik antara supply dan demand-nya. Jadi daya beli ada, dan daya beli itu bisa ditutupi oleh kebutuhan. Jadi akhirnya turun gitu ya. Jadi nggak terlalu ini. Nah, tapi dari angka yang kemudian di bulan April itu turun, bayangan saya memang ada penurunan konsumsi rumah tangga. Makanya saya yakin di pertumbuhan kuartal pertama untuk Kota Malang atau Malang Raya juga mengalami penurunan secara umum. Tetapi yang paling terdampak ternyata memang Kota Malang. Jadi tujuannya sebenarnya dengan data aktual gini, pemerintah bisa merespon sebenarnya. Berarti respon pemerintah adalah bagaimana supaya ya tadi restoran-restoran ini nggak sampai turun banget gitu. Ya, misalkan mungkin retribusi itu bisa sementara dinolkan sampai bulan Agustus atau sampai bulan September. Atau mungkin pajak daerah kan sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Ya. Pajak daerah 50%. Nah, 50%-nya juga ditanggung aja oleh pemerintah daerah. Tapi secara undang-undang tidak apa-apa ya, Prof ya, retribusi dinolkan itu. Tidak apa-apa. Kan ini nanti mengacu ke Perpu aja. Perpu ini kan udah di atas undang-undang, semuanya boleh ini. Artinya jadi atas dasar itu, kalau pemerintah daerah membuat kebijakan dienolkan retribusinya untuk membantu restoran-restoran dan itu boleh, supaya bisa itu boleh ya, Prof ya? Boleh. Nah, ini sampai sekarang ini belum dilakukan, ini kira-kira kenapa, Prof ya? Saya nggak tahu ya, tapi mungkin dinamika kesehatan tadi itu menyita itu. Kalau nggak salah kan Pak Wali di mana-mana ngomong masalah PSBB dan macam. Itu yang tadi kita bilang, harus ada yang bagi nih gitu. Siapa yang nangani kesehatan, misalnya di Pemkot gitu ya, mungkin Pak Sekda Kesehatan, Pak Wali, atau Pak Wali Kesehatan, Pak Wali ngomong ekonomi sudah gitu. Ini kalau nggak dibagi, ya akhirnya kepondal-pondal dua-duanya gitu. Ya, Prof, kebijakan yang sudah dilakukan oleh 3 kepala daerah adalah
merealokasi anggaran, Prof. Jadi anggaran-anggaran yang sudah diplot untuk APBD 2020 itu dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kita pernah nurunkan berita di Radar Malang itu total dari 3 daerah itu 666 miliar yang disisihkan untuk COVID-19. Nah, saya melihat ini kebanyakan adalah untuk jaring pengaman sosialnya itu, Prof ya. Jaring pengaman sosial yang lebih banyak sama fokus kesehatan. Sementara untuk pemulihan ekonomi, ini kok saya melihatnya kok belum ke sana ya. Ini gimana ini Prof, menurut Prof Chandra? Kalau memang itu terjadi, apakah ini juga suatu kebijakan yang perlu diluruskan atau bagaimana? Ya, jadi gini, pertama bahwa yang dilakukan daerah, kabupaten kota se-Indonesia itu realokasi atau refokus. Jadi program dari kesehatan kan biasanya di APBD itu sekitar 5%. Nah, itu sekarang diperbolehkan melebihi itu. Bahkan dana transfer untuk kayak biaya operasional kesehatan itu juga lebih awalkan kalau nggak salah transfernya. Dana desa itu yang sebagian besar sudah ada untuk COVID, suruh nambahin lagi untuk PLT. Gitu. Jadi intinya fokus dan realokasi gitu. Nah, sekarang betul pertanyaannya sekarang, terus gimana ekonomi gitu? Kalau kita misalkan dari masalah pajaknya, itu mungkin bisa mengacu kepada program pemulihan ekonomi nasional. Kan beberapa pajak dibebaskan, udah ngikut itu aja. Nah, yang menjadi kewenangan daerah di bidang ekonomi kan pajak daerah. Pajak daerah. Nah, itu yang tadi saya bilang. Nah, itu bisa dengan mengacu kepada Perpu yang sudah jadi undang-undang itu kita bisa melakukan apapun, Pak Wali. Jadi misalkan ya udah retribusi sama pajak hotel dan restoran 50% tanggung pusat, 50% tanggung daerah. Cuma ingat, berarti kan daerah sudah nggak punya PAD nih. Iya. Nah, itu kan juga bagian dari kinerja Pak Wali kan gitu. Ya, kelihatannya pertimbangannya itu, Prof. Kalau retribusi 0 akhirnya nanti tidak dapat PAD nih. Iya, makanya. Nah, itu memang perlu dibuat skenario atau simulasi begitu. Jadi misalkan parkir mungkin tetap gitu ya. Kalau parkir tetap tidak dikurangin, tidak dipotong gitu, berapa persen penurunan PAD kita. Nah, memang harus ada expert yang bantuin beliau untuk membuat simulasi semua. Jadi itu yang tadi saya bilang, bahwa sekarang kita ini saatnya membuat policy itu based on data. Nah, nggak bisa lagi kita itu intuisi gitu ya. Nah, itu kalau udah seperti itu ya baru nanti Pak Wali tinggal milih gitu. Aku skenario yang ini gitu. Pertanyaannya data ini, otoritas yang punya data ini, yang data yang mana, Prof? Apakah data BPS atau data apa ini? Kalau kita ngomong data ini data apa, Prof? Kalau supaya presisi daerah, kebijakannya, betul. Kalau untuk ekonomi daerah, khusus untuk misalkan simulasi PAD, bisa di Bapenda, atau apa istilah kalau di daerah BPKD ya, BPKAD. Ya, BPKAD. Atau Dispenda. Ya. Ya udah, itu aja. Mereka udah punya. Data apa yang harus difokuskan untuk dijadikan acuan? Jadi let's say gini, hotel dan restoran. Ya. Kita turunkan lah, kalau nggak 50%, 25%. Kan 50%-nya dapat tuh dari pusat. Ya. Daerah kan tetap dapat PAD dari 25%. Pusat. Ya. Nah, terus yang kita kan dapat sendiri 50%. Yang punya kita dikurangi gitu. Dari 25. Itu kan sudah support bagi restoran dan hotel yang ada di wilayah Malang Raya. Itu satu. Yang kedua, beberapa pajak yang provinsi. Kan kayak hotel tuh bayar pajak air bawah tanah kalau nggak salah. Gitu. Ya. Nah, itu bisa diajukan ke provinsi kalau itu yang ngelola provinsi, beberapa pajak itu. Nah, ini memang harus membuat semacam proposal untuk pemulihan ekonomi. Jadi judulnya mungkin begitu. Jadi proposal pemulihan ekonomi Malang Raya. Jadi 3 daerah sepakat. Gitu. Karena nanti memang kan selalu ada yang bilang begini, bahwa di dalam krisis itu selalu ada free rider, ada penumpang-penumpang gelap. Gitu. Ya. Jadi misalnya kayak restrukturisasi nih, gitu.
Tahu-tahu memang ada debitor yang memang dari dulunya udah nakal dia gitu. Minta direstrak gitu. Kalau kalau di daerah itu ada nggak penumpang gelapnya itu, Prof? Ya ada aja. Ada aja. Ada aja. Ya, mereka biasanya bermainnya di mana ya, Prof ya? Ya kalau yang gede itu kan biasanya yang punya tanggungan di bank. Dia bilang saya nggak bisa bayar kredit saya gitu. Nah, itu yang akan mengecek nanti OJK. OJK akan ngecek apakah memang debitor itu betul-betul bisnisnya turun gara-gara COVID. Atau dari awalnya udah ini gitu. Iya. Oh, itu maksudnya orang penumpang gelap itu maksudnya orang yang memanfaatkan situasi itu ya. Betul, ya. Oke. Prof, ini kelihatannya untuk proposal-proposal pemulihan ekonomi dari 3 daerah ini saya kok belum melihat ya. Apa jangan belum dibuat ini, Prof? Iya. Ini belum memang. Jadi artinya mungkin nanti melalui jalur kita ini, mungkin Mas Kun bisa mulai sounding itu di koran. Iya. Jadi saya tertarik sekali yang disampaikan Prof Chandra tadi bahwa membuat policy itu based on data. Nah, cuma data ini apa? Tadi kan saya tanya Prof, ternyata data dari Dispenda itu cukup bisa untuk membuat simulasi-simulasi yang itu supaya menstimulus para pelaku ekonomi supaya mereka bisa tumbuh begitu, Prof ya. Iya. Karena saya pernah ngobrol dengan Pak Wali Pak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji, beliau cerita, saya punya ini, Prof, perhitungan parkir itu di sekian titik gitu. Beliau bisa mengatakan begitu. Berarti kan datanya udah detail banget gitu. Walaupun untuk mungkin hotel atau restoran mungkin tidak terlalu valid datanya ya, karena saya malah mengusulkan sebenarnya sudah mulai dikenalkan namanya register online gitu. Jadi semua Mas Kun merhatikan nggak McDonald? Saya pernah ketemu salah satu GM McDonald, beliau mengatakan McDonald pusat yang ada di Amerika itu ngambil 3%. Loh gimana? Apakah itu kita yakin bahwa dia nggak tipu-tipu? 3%-nya dari mananya kan? Oh nggak bisa. Itu semua perlengkapan di kasir itu dari pusat. Jadi nggak bisa tipu-tipu. Nah maksud saya, semua hotel, restoran di Malang, Kota Malang, let's say Kota Malang, itu harus dari Pemkot. Dan itu sekarang belum seperti itu ya sekarang ya? Belum. Mereka punya sendiri-sendiri. Makanya Pak Wali itu kapan itu membuat statement balik ke manual lagi, Prof, itu supaya gak diakali begitu. Harus balik ke manual lagi perhitungannya. Nggak pakai ini yang sudah makanya kan dulu itu. kalau pajak restoran itu dulu biasanya dihitung ditetapkan. Ditetapkan. Jadi ditetapkan itu artinya kamu sekian, berdasarkan jumlah kursi yang ada gitu. Nah sekarang kan penjualannya online, Mas. Kursi ini titik, online-nya wakil. Udah nggak cocok lagi. Berarti kan harus yang keluar dari itu. Makanya yang online juga agak sulit menangkap transaksinya. Artinya capture-nya itu nangkep datanya gimana gitu. Makanya saya pakai kasir itu. Nah Pak Wali sebenarnya bisa kerjasama sama kasir, sama ini gitu. Memang udah harus buka kita ini, sudah nggak bisa model lama. Prof, berarti kalau Kota Malang ini minus itu salah satunya karena mahasiswanya memang tidak beraktivitas, artinya mereka juga dikarantina di rumahnya masing-masing. Berarti perlu nggak ada kebijakan bahwa ada relaksasi supaya mahasiswa ini bisa beraktivitas kembali begitu. Apa harus seperti itu atau ada skenario lain, Prof? Supaya ekonomi ini tidak terus-terusan minus kalau di Kota Malang. Iya. Jadi ini kan UB juga terdampak. Iya. Saya dalam diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman itu saya bilang UB nanti pasti kena nih gitu. Lihat, yang mengajukan penundaan SPP akan banyak. Bener ternyata, lumayan besar ya. Yang harus menunda SPP dan kita harus meloloskan tuh. Karena itu nggak mungkin. Tapi di luar itu perguruan tinggi juga atau mungkin pemerintahan itu ada banyak efisiensi juga. Tidak ada perjalanan dinas, nggak ada rapat-rapat. Pokoknya overhead itu berkurang banyak lah. Mungkin bisa 40% mungkin. Nah, oleh karena itu saya pikir bagaimana mendorong konsumsi, kan gitu isunya itu.
tadi memang mahasiswa yang saya sebut sebagai demand driver. Mahasiswa itu pasti makan, mereka juga pasti menikmati hiburan, makanya kafe, kemudian warung-warung, itu pasti rame lah. Nah ini sekarang nggak ada lagi mereka. Nah tentunya gimana ke depan? Yang pertama adalah tadi beban mereka kita kurangi. Dalam bentuk tadi beban pajak itu. Pajak, ya. Pajaknya harus kita kurangi. Yang kedua, mereka juga misalkan ada kekurangan market gitu, gimana membantu eskalasi marketnya? Mungkin pemerintah bisa membantu membuatkan aplikasi-aplikasi. Jadi jangan, karena kan warung yang sifatnya atau modalnya kecil, itu mungkin pegang Android aja nggak pernah. Ini. Nah ini kita edukasi. Jadi memang itu yang maksud saya tadi masuk di dalam program pemulihan. Jadi ada edukasi selain mungkin pemerintah dengan mungkin CSR atau untuk bantu modal kerja mereka yang terkena modal kerja. Nah ini data itu harus punya dinas UMKM atau dinas koperasi yang di kota, di masing-masing daerah ini. Harus punya tuh. Ada UKM sekian yang punya masalah modal kerja mana, yang punya masalah bahan baku mana. Karena problemnya macam-macam. Tapi intinya ya pemerintah harus hadir. Gitu. Ya. Harus hadir. Nggak bisa lagi sekarang. Karena kalau kan biasanya lawan pemerintah yang harus hadir itu market. Perbankan nggak mau mendekati, Mas. Nggak ada yang mau masuk. Ya hanya pemerintah. Nah makanya saya lagi mendesain bagaimana pemerintah daerah itu berani membuat defisit budget. Jadi spendingnya gede dengan cara berhutang.